Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nurul Amanah dari PAI kelas 6C, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 11, yaitu bab 3, tentang hidup jadi tenang dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Apakah sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ada peta konsep yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji, yang terdiri dari memahami Quran Surat Al-Isra ayat 32, memahami Quran Surat An-Nur ayat 2, dan memahami hadis Nabi tentang menghindari diri dari pergaulan bebas dan perilaku keji. Apakah kalian tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban yang sudah ditentukan, baik dalam agama maupun di lingkungan masyarakat. Perbuatan zina merupakan salah satu perilaku menyimpang atau pergaulan bebas yang tidak boleh kita lakukan. Dan di dalam Al-Quran terdapat ayat yang melarang kita untuk tidak berbuat zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mari sama-sama kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim dilarang untuk mendekati zina, karena zina perbuatan yang sangat keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan zina dengan larangan yang sangat keras. Begitu pula dengan mendekati hal-hal yang mendorong dan menyebabkan seseorang dapat melakukan perbuatan zina. Terdapat beberapa hal yang dapat mendorong seseorang melakukan zina, di antaranya seperti khalwat atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi, mengumbar aurat, serta pikiran atau hati yang kotor. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada zina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika mendekati hal-hal tersebut saja diharamkan, terlebih lagi jika melakukan perbuatan zina, jelas sangat diharamkan. Karena zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam, dan zina termasuk perkara dosa besar. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina. Apakah ada yang tahu hukuman bagi seorang yang melakukan perbuatan zina? Hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2. Mari sama-sama kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pelaku zina bisa jadi seorang lajang yang belum menikah atau ghairu muhsan, dan bisa jadi seseorang yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia adalah seorang yang baligh dan berakal atau muhsan. Adapun hukuman bagi pezina yang masih lajang atau ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah atau muhsan adalah dirajam.
atau dilempari batu. Jika benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, sebaiknya dalam melaksanakan hukuman tersebut tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan, dan hendaklah dalam melaksanakan hukum cambuk dihadiri oleh sekelompok umat Islam, yaitu minimal 4 orang, agar hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi umat Islam yang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas hadis Nabi tentang menghindari diri dari pergaulan bebas dan perilaku keji. Mari sama-sama kita baca hadisnya. Haditsun Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yashriku sariqu hina yashriku wa huwa mu'minun wa zada fi riwayatin wa la yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absaruhum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Namun, jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa, karena keimanan menjadi tolak ukur perbuatan manusia. Dalam hadis Nabi tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah atau mempunyai iman yang kuat tidak akan melakukan 4 perbuatan tersebut, yaitu berzina, meminum minuman keras, mencuri, dan merampas hak orang lain. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melakukan keempat perbuatan tersebut, maka tidak sempurna keimanannya. Maka dari itu, manusia perlu meningkatkan keimanan mereka agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang, dan perbuatan zina salah satu pergaulan bebas yang tidak boleh dilakukan. Kita sebagai umat muslim dilarang untuk mendekati ataupun melakukan perbuatan zina, karena zina haram hukumnya dan dapat menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam. Hukuman bagi pelaku zina, jika seorang yang belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya. Tapi, jika sudah menikah, maka hukumannya dirajam atau dilempari batu. Dalam melaksanakan hukuman, tidak boleh ada rasa iba dan kasihan, dan sebaiknya dalam melaksanakan hukum cambuk harus dihadiri oleh umat Islam, minimal 4 orang. Keimanan menjadi tolak ukur perbuatan manusia. Jika iman manusia kuat, maka tidak akan melakukan perbuatan dosa. Tapi jika imannya lemah, maka manusia akan lebih mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa.